Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial atau KY terkait tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Kamis 19 Januari 2023. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Kontras, Andi Muhammad Rizaldi, mengatakan pengaduan kepada KY ini perihal adanya dugaan keganjilan yang terjadi pada persidangan di PN Surabaya terkait tragedi Kanjuruhan. Diketahui ada 5 terdakwa yang saat ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, di mana dalam proses persidangan itu ditemukan berbagai keganjilan. Dikatakan Andi, keganjilan itu yang pertama, mengenai terbatasnya akses persidangan yang mengakibatkan publik atau masyarakat sipil sulit memantau jalannya proses persidangan. Kemudian keganjilan kedua, hal itu mengenai tak dihadirkannya para terdakwa tersebut dalam proses persidangan yang saat ini telah berjalan. Andi beranggapan dengan rujukan yang sama, yakni berdasarkan aturan hukum pidana, para terdakwa semestinya dihadirkan ketika menjalankan persidangan. Kemudian disebutkan Andi mengenai tim kuasa hukum terdakwa, yang juga dari kalangan aparat kepolisian. Menurutnya status 3 terdakwa yang merupakan anggota Polri nonaktif, namun menggunakan penasihat hukum juga dari anggota Polri. Oleh sebab itu pihaknya pun menilai pihak Majelis Hakim PN Surabaya melakukan pembiaran terhadap beberapa hal yang dianggapnya ganjil tersebut. Menurutnya dengan adanya dugaan pembiaran ini sehingga dapat merusak dan melecehkan sistem hukum di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana tragedi Kanjuruhan secara online pada Senin 16 Januari 2023. 5 terdakwa kasus tragedi tersebut menjalani sidang dari Rutan Mapolda Jawa Timur. Sedangkan hakim dan para jaksa melangsungkan sidang itu dari ruang Cakra PN Surabaya. 2 terdakwa lain yakni tim internal Arema FC. Di antaranya Suko Sutrisno selaku Security Officer dan Abdul Haris selaku Ketua Panpel Arema FC. Terdakwa dan K3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan. Menurut Jaksa Ruli Mutiara, ketika laga Persebaya versus Arema FC menjalankan tugas pengamanan di Ring 2. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengamankan pintu Stadion 1 hingga 14. Saat keributan terjadi, Hasdarmawan diyakini kuat terbukti memerintahkan anak buahnya menembakkan gas air mata ke arah supporter. Kemudian terdakwa Kompol Wahyu Setio Pranoto selaku Kabak Ops Polres Malang. Menurut Jaksa Bambang Winarno, terdakwa dianggap membiarkan kesalahan prosedur pengamanan terjadi di dalam stadion. Ia terbukti tak mencegah anggota Brimob ketika menembakkan gas air mata. Padahal Kompol Wahyu dianggap mengetahui FIFA sebenarnya melarang penggunaan senjata gas air mata di dalam stadion. Pengetahuan itu diyakini diketahui lantaran terdakwa karena sebelumnya sudah 2 kali mengikuti rapat koordinasi pengamanan. Seperti teman-teman ketahui, ada 5 terdakwa yang saat ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana dalam proses persidangan pidana itu kami menemukan berbagai keganjilan. Keganjilan pertama yaitu berkaitan dengan terbatasnya akses persidangan yang mengakibatkan publik atau masyarakat sipil secara luas sulit untuk melakukan pemantauan atau pengawasan berkaitan dengan proses persidangan pidana yang berjalan. Padahal kalau kita merujuk pada KUHP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, proses persidangan itu harus terbuka untuk umum. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan tidak dihadirkannya para terdakwa dalam proses persidangan. Nah, kami melihat dalam berbagai peraturan atau regulasi yang ada seperti KUHP misalnya, itu mewajibkan untuk terdakwa hadir dalam proses persidangan begitu. Nah, berkenaan dengan hal itu tentunya para terdakwa itu harus hadir dalam proses persidangan pidana begitu. Mengingat dari berbagai regulasi yang ada dan juga dari segi urgensi memungkinkan untuk para terdakwa hadir di dalam proses persidangan pidana. Terlebih lagi sekarang sudah dicabut keputusan berkaitan dengan kebijakan PPKM oleh pemerintah. Lalu yang terakhir adalah berkaitan dengan diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam proses persidangan pidana. Nah, kami melihat berkaitan dengan hal ini merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap hukum gitu. Karena anggota Polri tidak memiliki wewenang
untuk melakukan pendampingan secara hukum dalam proses persidangan pidana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anggota Polri merupakan bukan advokat, gitu, sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan hukum dalam proses persidangan pidana. Jadi pembiaran atau diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam proses persidangan pidana, menurut kami ini dapat merusak atau melecehkan sistem hukum di Indonesia, gitu. Nah, dari berbagai ganjilan atau temuan kami tersebut, kami tadi meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.